Pada suatu waktu di era mitologi Yunani, hidup seorang gadis cantik bernama Arachne. Tangannya menari di atas benang, menciptakan sulaman yang begitu indah. Seolah-olah dewa sendirilah yang membimbing jari jemarinya. Dari desa kecil di Lydia, namanya menggema, menembus tembok-tembok istana dan hutan-hutan kuno, sampai ke telinga para dewa di Olympus. Orang-orang berbisik, memuja kehebatannya, mengira bahwa ia pasti mendapat anugerah langsung dari Athena, sang dewi kebijaksanaan dan pelindung para pengrajin. Namun di balik setiap pujian, tumbuhlah kesombongan di dalam hatinya. Bukan dewi yang mengajariku, katanya, dengan suara setajam jarum yang ia genggam. Keahlianku adalah milikku sendiri. Tidak ada makhluk di bumi maupun di surga yang dapat menandingi tanganku, kata Arachne yang sombong. Angin berembus membawa ucapannya ke Olympus, membisikkan tantangannya ke telinga Athena. Dalam keheningan langit, dewi itu turun, menyamar sebagai seorang wanita tua dengan langkah pelan dan mata yang menyimpan kebijaksanaan berabad-abad. Hati-hatilah dengan kesombongan, wahai gadis muda, katanya lembut, sebab dewa-dewa tidak menyukai manusia yang melupakan asal-usulnya, kata Athena. Arachne tersenyum manis, tapi juga sinis. Jika Athena sendiri berani menantangku, biarkan ia datang dengan wujud aslinya. Aku akan membuktikan siapa yang lebih unggul, kata Arachne dengan sombongnya. Maka dalam sekejap, cahaya kemasan menyelimuti si wanita tua itu. Wujudnya berubah menjadi sosok yang agung, menggunakan jubah megah. Mata bersinar seperti matahari di siang bolong. Ya, sang Dewi Athena telah datang. Pertarungan pun dimulai. Jemari mereka bergerak, menciptakan turunan yang tak pernah dilihat dunia sebelumnya. Athena dengan kebijaksanaan surgawinya menenun kisah keagungan para dewa-dewa dari Olympus. Zeus di singgasananya, Poseidon membelah lautan, dan dirinya sendiri mengalahkan Poseidon demi kota Athena. Namun Arachne dengan keberaniannya yang membara, ia menenun hal yang berbeda. Ia menenun kebenaran yang tak ingin didengar para dewa Olympus kala itu. Ia menggambarkan dewa-dewa dalam kelemahan mereka. Zeus dengan tipu dayanya, Apollo yang merayu dengan dusta, dan Poseidon yang mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Benangnya membentuk kisah yang tajam, keindahannya menentang surga Olympus. Athena sebenarnya terkesima memandang hasil tenunan itu. Tak bercela, sempurna, tak bisa disangkal keindahannya. Namun di matanya, itu bukanlah sekedar sulaman biasa. Itu adalah penghinaan, pedang yang tajam pada kisah para dewa Olympus. Dalam sekejap, kemarahan menggulung seperti badai. Athena merobek kain Arachne, meruntuhkan mahakaryanya yang belum pernah tertandingi, dan dengan suara yang bergema dalam takdir, ia mengucapkan kutukannya. Lebih berat dari gunung Olympus, lebih abadi dari bintang-bintang. Jika tanganmu begitu terampil, Arachne, maka menenunlah selamanya, Arachne, kata Athena. Arachne merasakan tubuhnya melebur, tulangnya menyusut, kulitnya menegang, jemarinya yang dulu lentik berubah menjadi kaki-kaki kecil, tubuhnya menggelap, matanya membesar. Ia mencoba berteriak, tetapi yang keluar hanyalah suara sunyi yang tersangkut dalam jaring-jaring yang kini menjadi rumahnya. Sejak saat itu, Arachne hidup sebagai makhluk berkaki 8, menggantung di benang-benangnya sendiri, menenun selamanya dalam kesunyian. Ya, begitu adalah cerita dari Arachne dan juga asal-muasal laba-laba. Ya, cerita ini merupakan cerita yang tidak adil dari para dewa-dewa Olympus. Bagi sebagian orang, cerita ini melambangkan hukuman bagi kesombongan. Tapi bagi orang lain, mungkin cerita ini menggambarkan bagaimana kritik rakyat kecil dibenci para penguasa.